Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syakria Febriari dari Fakultas Manajemen. Dan di sini saya akan menyampaikan sedikit presentasi tentang digital marketing. Jadi digital marketing ini adalah upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau bisnis untuk memasarkan produk mereka melalui internet dan berbagai bentuk media komunikasi digital lainnya. Dan media komunikasi digital yang dicakup dalam digital marketing meliputi email, website, media sosial, iklan berbasis internet, video, gambar, dan berbentuk konten digital lainnya. Dengan kata lain, pengertian digital marketing dapat juga disimpulkan sebagai bentuk marketing yang melibatkan media komunikasi digital. Dan mengapa digital marketing itu penting? Jadi, dalam dunia bisnis, semakin banyak orang yang mengetahui tentang usahamu, maka semakin cepat pula bisnismu memperoleh transaksi. Digital marketing memiliki peranan penting yang sangat penting dalam menjangkau pasar yang lebih luas melalui metode yang lebih praktis dibandingkan metode pemasaran tradisional. Selain mempermudah perluasan pasar, digital marketing juga dapat membantu sebuah bisnis untuk mendapatkan dengan sistem promosi pasif. Dalam laporan milik HubSpot, Google diperkirakan memproses 63.000 pencarian setiap detik. Popularitas mesin pencarian dalam kehidupan kita sehari-hari dapat menjadi sumber penjualan pasif bagi bisnis-bisnis yang dapat meraih peringkat pertama dalam hasil pencarian Google tersebut. Baik, kita lanjut ke manfaat digital marketing. Sebelumnya, di era media sosial dan gadget, sebuah bisnis baru akan memfokuskan sebagian besar usahanya untuk menarik beberapa pelanggan pertama agar produk mereka terjual. Namun di era serba digital ini, 75% orang berbelanja barang online setiap bulannya. Selain itu, survei dari Think with Google juga menunjukkan bahwa 63% proses pembelian barang saat ini dimulai dari pencarian informasi terkait produk tersebut secara online. Manfaat digital marketing yang pertama itu membantu menjangkau target audiens. Sebagian besar target pelanggan yang kamu incar dapat dijangkau secara online baik melalui media atau kontak pribadi, misalnya WA atau WhatsApp, Facebook, Instagram, atau ditambah lagi. Saat ini sebagian besar aktivitas juga dapat dilakukan secara online, baik itu di dalam lingkup pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Dan hal ini yang menjadi salah satu faktor utama mengapa bisnis butuh digital marketing. Apabila target pelanggan sudah online, namun bisnisnya masih menggunakan metode tradisional, maka kemungkinan besar ada supply dan demand tidak akan pernah bertemu. Terus manfaat digital marketing yang kedua yaitu mempercepat pertumbuhan bisnis. Menggunakan saluran digital untuk pemasaran sangat membantu percepatan perkembangan bisnis karena sifatnya yang tidak perlu media fisik seperti brosur, baliho, atau banner. Selain itu, seluruh materi pemasaran dapat disebarkan ke seluruh dunia hanya dengan beberapa klik saja. Dan yang ketiga, manfaat digital marketing yaitu membangun citra bisnis di dunia digital. Dari sebagian besar perusahaan juga menggunakan digital marketing sebagai sebuah metode untuk membangun karakter atau persona perusahaan mereka. Dan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memanusiakan sebuah perusahaan agar pelanggan lebih tertarik untuk berinteraksi yang tentunya dapat meningkatkan loyalitasnya. Kita lanjut ke jenis
jenis digital marketing. Jadi di sini jenis-jenis digital marketing itu ada 4. Yang pertama website, yang kedua search engine marketing atau disingkat SEM, dan yang ketiga sosial media marketing, yang keempat email marketing. Yang pertama website. Digitalisasi segala bentuk bisnis merupakan sesuatu yang sudah dianggap wajib pada era serba online ini. Langkah pertama yang dilakukan seseorang pengguna untuk mencari barang mereka yang inginkan adalah dengan mencari toko online yang menjualnya. Berdasarkan data dari statistika, sebanyak 2,1 miliar orang diperkirakan akan berbelanja online selama tahun 2021. Angka ini bertambah dari 1,66 miliar orang yang berbelanja barang dari di tahun 2016. Dan yang kedua jenis digital marketing itu adalah search engine marketing atau SEM. Jadi SEM ini adalah cara meningkatkan visibilitas website pada halaman hasil pencarian mesin telusur semacam Google Search. Berbeda dengan SEO yang berfokus kepada peningkatan performa organik, dan SEM ini mengutamakan hasil nyata yang diperoleh baik secara organik ataupun berbayar, atau bisa juga disebut iklan. Dan yang ketiga jenis digital marketing itu adalah sosial media marketing. Nah, ini yang paling banyak digunakan dalam dunia marketing. Jadi pemasaran melalui media sosial saat ini menjadi tren yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan. Faktanya, hampir semua kategori demografis dari berbagai usia, pekerjaan, hobi, dan ketertarikan dapat dijangkau di media sosial. Maka dari itu, banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk membuat konten menarik untuk meningkatkan engagement dari para pelanggannya. Jadi fitur-fitur pengiklanan media sosial dan komersial, contohnya seperti Instagram Shopping. Jadi Instagram Shopping ini juga dapat menjadi daya tarik lain bagi perusahaan yang ingin menjangkau pasar baru. Yang keempat yaitu email marketing. Email marketing adalah pemasaran yang dilakukan dengan email sebagai medianya. Kami juga telah membuat sebuah panduan lengkapnya. Jadi pemasaran melalui email dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti cold email, email outreach, dan email newsletter. Umumnya, email marketing diterapkan pada perusahaan berbentuk B2B, itu singkatan, yang artinya business to business. Tetapi saat ini banyak perusahaan B2C, business to consumer, yang menambah pemasaran email untuk meningkatkan engagement dari para konsumennya. Kita lanjut lagi. Kelebihan dan kekurangan digital marketing. Nah, ini. Kelebihan digital marketing itu dibagi 3. Yang pertama memudahkan pemasaran, dan yang kedua pemasaran efektif, dan yang ketiga biaya iklan cukup terjangkau. Digital marketing merupakan sebuah cara pemasaran yang dilakukan dengan pemanfaatan platform digital, mulai dari sosial media hingga website. Kelebihan dari penggunaan digital marketing diantaranya yaitu yang pertama, memudahkan pemasaran. Kelebihan pertama dari penggunaan digital marketing adalah kemudahan mendapatkan audiens dengan jangkauan yang sangat luas. Karena dilakukan di banyak platform, mulai dari sosial media populer seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya.
Penggunaan tinggi marketing tentu akan mampu mendapatkan customer lebih banyak dengan target yang lebih spesifik. Dan yang kedua, kelebihan digital marketing itu yaitu pemasaran efektif. Jadi digital marketing juga secara tidak langsung membuat pola pemasaran menjadi sangat efektif. Hal ini didukung dengan adanya platform periklanan yang membuat perusahaan dan pelaku bisnis bisa menargetkan audiens sesuai dengan produk dan layanan yang ditawarkan, sehingga membuat biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan marketing tidak sia-sia. Terus yang ketiga, kelebihan digital marketing yaitu biaya iklan cukup terjangkau. Tidak cukup sampai di situ. Kelebihan lain yang bisa kamu dapatkan ketika menerapkan digital marketing yaitu perihal budgeting berbeda dengan memasang iklan pada media televisi atau radio yang perlu biaya cukup besar dan dengan target audiens yang tidak spesifik. Digital marketing memberikan kamu kebebasan untuk menentukan target sesuai keinginan dan tujuan. Lanjut ke kelemahan marketing. Nah, kekurangan digital marketing ini ada dua. Yang pertama, sulit dijalankan tanpa pengalaman. Yang kedua, dibutuhkan passion. Kekurangan digital marketing sulit dijalankan tanpa pengalaman. Itu yang pertama. Jadi kekurangan pertama dalam penerapan digital marketing yaitu tidak bisa dilakukan secara instan dan perlu pengalaman yang cukup. Jadi sebagai pelaku bisnis dan perusahaan tetap perlu mempelajari bagaimana digital marketing dilakukan step by step. Namun hampir semua platform marketing tidak bisa dijalankan secara instan. Dan yang kedua, kekurangan digital marketing yaitu dibutuhkan passion. Penerapan digital marketing juga harus diimbangi dengan passion, sehingga penerapannya tidak membuat perusahaan dan pelaku bisnis menjadi tidak semangat dan cenderung pesimis. Jadi, kenali dulu dari diri kamu sebelum menjalankan digital marketing. Contoh, seorang montir bengkel tidak akan betah bila kerja sebagai montir jika tidak memiliki ketertarikan di dunia otomotif atau tidak memiliki keahlian di dalam dunia otomotif. Mungkin presentasi saya cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih.